warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Tafia Ramadhani dengan NIM K752408. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel saya yang berjudul penerapan algoritma Campbell-Blacksmith untuk optimasi waktu produksi pada penjadwalan produksi PT Logam Jaya. Untuk identitas dari artikel tersebut sudah terlihat. Menggunakan algoritma CDS, lalu menguji tingkat akurasi sistem dengan membandingkan hasil perhitungan maxtime dari aplikasi terhadap perhitungan manual yang digunakan sebelumnya, lalu memberikan solusi atas permasalahan penjadwalan perusahaan. Kemudian presentasi dari hasil analisis yang telah saya pilih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan Berlin. Perkenalkan, saya Bagaimana Visual dengan Mitra 19. Nah, ketika sudah dijelaskan bahwa PT Logam Jaya itu mengalami keterlambatan produksi, penumpukan barang setengah jadi, dan setidak efisienan waktu operasi mesin akibat penjadwalan manual. Nah, pertanyaan saya, apakah karena masalah penjadwalan manual tersebut benar-benar hanya disebabkan oleh ketidakakuratan perkiraan waktu, atau ada faktor lain dalam proses operasional perusahaan yang tidak dijelaskan? Untuk faktor dari keterlambatan produksi tadi itu tidak hanya pada maxtime ataupun jangka waktu produksi yang kurang maksimal, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, yaitu faktor eksternal dari fluktuasi permintaan pelanggan, lalu juga faktor SDM pegawai dari perusahaan tersebut. Ini mungkin kurang lebih rinci dijelaskan dalam artikel tersebut, tetapi ini juga bisa mempengaruhi faktor dari ketidakefisienan pembuatan produk tersebut. Perkenalkan, nama saya Dewi Sati dari K752411. Tadi kan sudah dijelaskan tentang implementasi algoritma CDS. Jadi pertanyaan saya, jika perusahaan selama ini melakukan penjadwalan manual, apakah implementasi algoritma CDS ini benar-benar memecahkan akar masalah atau hanya memperbaiki gejala? Untuk penerapan algoritma ini juga tidak hanya memecahkan akar masalah, tapi juga bisa mengidentifikasi akar dari masalah tersebut, misalkan keterlambatan produksi, lalu penumpukan antrian pemesanan, lalu juga inefisiensi waktu operasi mesin seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan untuk penerapan pendekatan sistemnya, untuk komponen sistem algoritma CDS ini memperkenalkan komponen baru dalam sistem penjadwalan dengan data waktu operasi dan kapasitas mesin. CDS mengoptimalkan alur produksi secara otomatis melalui penjadwalan dari pengurutan produk terbesar ke terkecil. Lalu untuk itu juga dilihat dari output dari sistemnya, yaitu seperti tadi meningkatkan efisiensi. Artikel yang telah saya pilih, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan analisis artikel saya yang berjudul Responsiveness Supply Chain in the Mexican Maquiladora. Yang intinya itu membahas role of INT, Information Sharing and Full Production in Process. Jadi itu interaksi yang kuat antara responsive supply dengan sharing with customer atau ISC. Kemudian ini keduanya memiliki koefisien positif. Sekian pemaparan analisis dari artikel jurnal saya. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mbak Nit, yang lain? Saya nggak ada di sini.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifah Putri Pramesti dengan NIM nomor 12016. Nah, di sini kan tadi kan telah dipaparkan bahwa sistem produksi tarik ataupun production system atau PPS, nah itu dapat meningkatkan responsivitas pasar. Nah, saya akan bertanya, apakah pada penelitian ini membandingkan efektivitas PPS dengan sistem produksi dorong ataupun sistem? Jika iya, aspek apa yang dinilai yang paling membedakan keduanya? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Di artikel ini bukan untuk membandingkan antara sistem itu, tapi lebih ke menganalisis sistem dorongnya. Jadi aspek yang dianggap penting itu secara eksplisit yang membedakan TPS dengan terusnya itu, TPS itu lebih ke permintaan aktual berdasarkan data-data, tapi untuk pusnya itu berdasarkan forecast atau perkiraan yang akan datang, yang mungkin akan dialami di masa depan. Terus perbedaannya juga ada di boleh Mbak Ami saja. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Amalia Dorimania dengan NIM 01. Jadi di penelitian tadi kan menjelaskan berbagai informasi terkait sistem informasi produksi, di mana sistem itu digunakan secara real time untuk meningkatkan transparansi rantai pasok dari pengumpulan data. Nah, dari sistem itu apakah ada disebutkan risiko yang mungkin muncul seperti keamanan data, potensi kebocoran, ataupun penyalahgunaan data oleh pihak lain yang justru bisa merugikan dan melemahkan posisi kompetensi perusahaan. Jika ada, bagaimana strategi pencegahannya yang dijelaskan dalam penelitian tersebut, atau mungkin dari Anda sendiri? Jadi isi artikel ini menyoroti manfaat dari ISI tadi, terutama peningkatan transparansi, kolaborasi, dan responsivitas dari rantai pasok. Jadi mungkin resiko keamanan data yang mungkin muncul itu ada di ancaman cyber, kemudian ada integritas data dan masalah privasi dari para karyawan yang menggunakan sistem tersebut. Atau mungkin ada juga resiko strategi mitigasi resiko. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, dalam penelitian ini cenderung menganggap bahwa berbagai informasi berjalan lancar dan aman, tapi kalau menyoroti manfaatnya. Kemudian mungkin strateginya dengan bisa dari saya mungkin bisa dengan dianalisis terlebih dahulu tentang mengapa isu keamanan itu seharusnya. Sekian presentasi dari tentang artikel dan tanya jawabnya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk presentasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya representasi Sugiarto dengan NIM 05/2014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil Menggunakan SIM ini, peneliti berhasil merancang prototipe sistem yang mampu memperlihatkan alat yang memudahkan input data hasil panen, mengintegrasikan data dari database, lalu menyajikan laporan lebih cepat dan akurat. Jurnal ini memiliki kelebihan dan keterbatasan. Untuk kelebihannya ada input data lebih mudah, semua data tersimpan dalam satu integrasi, lalu pencarian data lebih mudah, lebih cepat. Bakal ya. Baik, perkenalkan, saya Pak Erita Zana dengan NIM akhir 2023. Jadi kan sistem itu dirancang untuk mengatasi masalah efisiensi dan akurasi data. Tapi kan adanya perubahan dari sistem manual ke sistem digital biasanya itu berdampak langsung pada kebiasaan kerja. Nah, menurut kamu, kira-kira bagaimana dampak psikologis dan operasional yang akan dihadapi oleh karyawan lapangan atau admin
yang selama ini sangat terbiasa dengan cara belajar manual. Apakah resikonya mereka akan merasa kewalahan dan terhindarkan dengan teknologi baru tersebut? Oke. Izin menjawab ya, dari peralihan dari sistem manual ke digital itu umumnya menimbulkan perubahan yang cukup besar bagi karyawan. Secara psikologis, mereka itu dapat kewalahan dan khawatir melakukan kesalahan atau bahkan muncul rasa cemas bahwa teknologi itu akan membuat mereka itu merasa tersingkirkan. Reaksi yang akan dialami mereka itu wajar dan dari sisi operasional ini tahap awal biasanya itu mengalami penurunan kinerja dari karyawan itu sendiri. Dari karyawan itu juga perlu menyesuaikan diri dengan alur input dan prosedur baru. Beberapa tugas yang sebetulnya sederhana mungkin terasa lebih ngaku karena sistem digital menuntut penelitian dan konsistensi. Lalu namun perubahan itu sebenarnya bukan untuk menggantikan peran dari karyawan itu sendiri, melainkan untuk mempermudah pekerjaan dari para karyawan karena meningkatkan akurasi data dan mengurangi berbagai catatan manual yang berulang. Dengan pendampingan dan pelatihan yang tepat, proses adaptasi ini akan berjalan lebih nyaman dan karyawan tetap merasa dihargai dan sebagainya. Bapak sudah menjawab? Untuk pertanyaan yang kedua, saya dari SLG yang dalam langsung itu ingin bertanya tentang rancangan sistem. Bagaimana kualitas data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan komunikasi? Apakah sudah mencukupi untuk membangun rancangan sistem yang ada? Terima kasih. Apa yang benar-benar dibutuhkan di lapangan pada saat itu. Ini tuh membuat gambaran masalah ini tuh menjadi lebih jelas. Lalu yang kedua itu lewat wawancara. Dan lewat wawancara itu peneliti bisa mendengar langsung cerita pengalaman dan kebutuhan para pekerja ini sendiri. Informasi seperti ini tuh sangat membantu untuk memastikan sistem yang dirancang nanti sesuai dengan kenyataan di perusahaan itu sendiri. Lalu sementara sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ulangin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.